Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat. Kesembuhan itu biidznillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kembali kita bertemu di episode Dapur Sehat Roja. Semoga pertemuan ini memberikan manfaat. Dan pada kesempatan kali ini kita hendak membahas permasalahan yang berkaitan dengan paru, tetapi masuk pada permasalahan sesak nafasnya. Terkadang sering dikatakan sesak nafas itu pada beberapa orang umum dikatakan sebagai asma. Dan secara umum pengobatan klasik menyebutnya sebagai sesak nafas. Banyak hal yang menyebabkan seseorang menjadi sesak nafas. Tidak harus dari paru-paru itu sendiri. Terkadang dari fungsi hati, terkadang dari limpa, terkadang dari jantung. Dan itu sangat bervariasi. Bergantung kepada organ mana yang berhubungan dengan paru itu tersebut. Ya. Secara umum, paru-paru ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah di Miftah dari Sa'adah adalah tukang kipasnya jantung. Dia fungsinya adalah untuk menyejukkan kolbu. Dan dia yang mengatur pernafasan sebagaimana disebutkan oleh Imam Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Ya. Tetapi terkadang meskipun dia sebagai pembantu jantung untuk menyejukkan jantung, karena dia itu organ tersendiri dengan fungsi yang tersendiri, maka terkadang dia pun memiliki permasalahan. Jadi tidak hanya organ pusatnya saja seperti jantung ini yang merupakan organ utama, terkadang dia juga punya masalah. Sesak juga, ada juga sesak juga, tapi ada juga yang sesak dikarenakan organ paru. Ya, entah baik itu karena sesak karena dahak atau memang sesak karena asma. Ya, sesak itu sendiri karena kekeringan paru, atau dikarenakan angin, atau dikarenakan dahak, atau dikarenakan lembab. Ini banyak hal yang menyebabkan paru-paru itu menjadi sesak. Dan yang sering terjadi adalah sesak dikarenakan hawa dingin yang ada pada paru. Makanya terkadang banyak orang yang begitu dia punya penyakit sesak nafas, kemudian terkena hawa dingin, kemudian dia sesak, gitu ya. Maka ini tergolong paru-paru yang seperti ini berarti tergolong dia butuh kehangatan, karena sifat paru-paru itu pada dasarnya kering, sehingga dia membutuhkan penghangatan. Dingin, semakin dingin dia juga tidak kuat. Dan terkadang juga dari angin, tetapi kalau dari angin biasanya kalau dia gerak, ya, itu justru lega. Tapi kalau dingin, gerak pun tidak menyebabkan dia lega. Dan ada beberapa bahan baku ya, banyak sekali yang bisa digunakan untuk mengatasi gangguan sesak nafas pada paru-paru. Entah itu menggunakan jahe, entah itu menggunakan kencur, dan lain sebagainya. Ya, yang walaupun secara khasiat itu kalau berdasarkan tabiat bisa dari penguatannya dari sisi jantung, dari sisi energi vital itu ya, ataupun dari sisi hati, ataupun dari sisi limpa, ataupun dari sisi lambung. Tapi pada prinsipnya seringnya penguatan organ paru itu karena paru mengembangkan fungsinya dengan makanan yang rasanya pedas, sehingga sering yang digunakan ya seperti jahe, seperti kencur, seperti kayu manis, adas dan seterusnya. Dan pada kesempatan kali ini saya tidak menggunakan bahan yang familiar tetapi jarang digunakan karena rasanya kurang nyaman kalau digunakan untuk paru. Ya, kita hendak menggunakan mengatasi gangguan sesak nafas dengan menggunakan bawang putih. Ya. Dan di sini di dapur kita ini kita sudah tersedia bahan-bahannya. Ya, kita gunakan air 2 gelas. Kita rebus air 2 gelas. Nah, kita rebus air 2 gelas, kemudian kita masukkan bawang putih. Tapi sebenarnya bisa saja penggunaan bawang putih ini tidak harus diiris ya, boleh juga bawang putih itu dikeprek, kemudian direbus. Ya. Intinya cuci tangan dulu ya, jangan nggak cuci tangan. Jadi bawang putih itu dikeprek kemudian direbus atau diiris-iris saja, diiris-iris kasar, tidak harus diiris tipis gitu. Kayak orang masak nggak harus. Kemudian diiris, ya.
Kemudian kita rebus bawang putih ini. Ini 10. Ini 10 siung bawang putih. Kemudian kita rebus. Ya. Ini sampai mendidih. Ini perebusannya sampai mendidih. Ada beberapa hal di sini yang perlu diketahui di dalam hal perebusan. Ini sangat memiliki dampak yang berbeda. Ini ketika kita hendak merebus bahan obat, ya. Ketika kita hendak merebus bahan obat, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Di antaranya ketika kita merebus bahan obat yang digunakan untuk mengatasi bagian dada ke atas, maka perebusan itu cukup sampai mendidih. Setelah mendidih kemudian diangkat, kemudian disaring, saring bagi 2, karena ini 2 gelas maka saring bagi 2, kemudian minum pagi dan sore, dan setiap minum itu dalam keadaan hangat. Ya, ini kalau bagian atas, dada ke atas, entah itu masuk angin, entah itu mual, muntah, nyesak di dada gitu ya. Kemudian gangguan mata, kemudian pusing, gangguan kepala itu mendidih, kemudian dimatikan apinya ya. Cukup sampai mendidih saja. Dan ini belum mendidih. Ini kita cukup rebus sampai mendidih saja. Nah, sementara kalau bagian dada ke perut, ini kita mendidih, kecilkan apinya, kita biarkan sekitar sepeminuman teh. Peminuman teh itu sekitar ya 10-15 menit lah. Kita biarkan, kalau orang dulu itu sepeminuman teh. Tapi peminuman teh kalau bukan peminuman kopi, kalau minum kopi kadang-kadang orang di warung kopi lama, ini sepeminuman teh yang sendiri ya. Kemudian kita biarkan, kecilkan apinya, kemudian biarkan sampai sepeminuman teh sekitar 10 sampai 15 menit. Setelah 10 sampai 15 menit baru diangkat, saring bagi 2. Adapun kalau untuk perut ke bawah seperti organ ginjal, kemudian kaki ke bawah, nyeri kaki dan sebagainya, ini direbus sepenanakan nasi. Setelah mendidih, biarkan sepenanakan nasi. Sepenanakan nasi itu artinya ya 30 sampai 1 jam. Karena terkadang orang menanak nasi segitu jamnya. Setelah mendidih, diambil air tajinya, kemudian dimatangkan ya sekitar antara 30 sampai 1 jam ya. Kemudian dikecilkan apinya. Tentunya lebih sedikit ya, saring bagi 2, mungkin bisa jadi 1 jam dan sebagainya. Nah, ini sudah mendidih. Nah, kalau sudah mendidih itu langsung kita matikan. Kalau sudah mendidih, ini langsung kita matikan. Ya. Nah, setelah dimatikan, ini karena menggunakan panci keramik, jadi tidak pakai panci kaca, jadi tidak kelihatan. Ya. Dan ini setelah sudah mendidih, kemudian disaring, ya, kemudian dibagi 2, kemudian dimasukkan ke dalam gelas. Nah, ketika sudah masuk ke dalam gelas, baru kita menggunakan madu. Jadi jangan madu rebus berbarengan. Karena terkadang madu direbus berbarengan ini, beberapa madu tidak tahan panas. Sehingga ada beberapa karakter madu yang hilang. Dan pemberian madunya itu sesuai selera. Jadi ini sudah mendidih. Ketika sudah mendidih, baru kemudian dia dituang ke gelas. 2 gelas, saring bagi 2, di 2 gelas, kemudian baru ditambah madu sesuai selera. Nah, ketika hendak minum, maka diminum selagi hangat. Nah, 1 gelasnya lagi, kemudian diminum lagi selagi hangat. Kalau dia sudah dingin, misalkan diminum sore, pagi harinya diminum pagi, maka diminum di pagi hari, dihangatkan lagi. Kemudian dikasih madu sesuai selera tentunya. Ya, jadi ini sebenarnya ini takaran 2 gelas. Ini takaran 2 gelas, kemudian ini nanti dimasukkan ke dalam sini. 2 gelas ini. Ya. Ini harusnya nggak panas ya. Ini jadi disaring, bawang putihnya nggak usah diikutkan. Ini kan 1 gelas. Nah, setelah 1 gelas, ini saring bagi 2. Setelah saring bagi 2, baru kemudian ditambah madu sesuai selera. Masing-masing orang membutuhkan madu itu berbeda. Ada yang suka manis, ada yang tidak. Maka ini disaring bagi 2, 1 minum pagi, 1 minum sore. Dan setiap mau minum dihangatkan dulu, kemudian baru ditambahkan madu. Adapun khasiat ini, bawang putih. Jadi saya tidak bermaksud membahas bawang putih dari sisi alin dan alisinnya, kemudian aliumnya, yang mana penelitian banyak
meneliti bahwasanya bawang putih itu bisa digunakan untuk menurunkan tensi. Kemudian bawang putih juga bisa digunakan untuk menormalkan kadar kolesterol dalam darah. Kemudian bagus bagi jantung. Ya. Pada penelitian-penelitian yang lalu ya tahun-tahun 1900-an, 1990-an ya kan ini terkenal penelitiannya baik di daerah barat ataupun di timur seperti di Tionghoa. Tahun Tionghoa itu rame-rame tahun 2000-an. Mereka membahas tentang khasiat dan manfaat bawang putih berdasarkan kandungan kimiawi dan efek farmakologinya. Akan tetapi karena kita pembahasannya adalah pengobatan klasik, maka yang kita bahas aja bawang putih dimanfaatkan berdasarkan karakteristiknya, ya, berdasarkan tabiatnya bawang putih itu sendiri. Dan bawang putih ini memiliki rasa yang pedas. Semuanya orang paham bawang putih itu memiliki rasa yang pedas. Kemudian memiliki sifat yang panas. Ya. Nah, panasnya bawang putih itu memperlancar peredaran darah, kemudian menormalkan haroroh, panas pada jantung. Menormalkan panas pada jantung, dan panas pada jantung ini digunakan sebagai basis energi vital pada paru-paru. Nah, kelemahan energi vital paru ini dikuatkan dengan bawang putih, dikarenakan energi vital dari paru ini dapat energi vital paru dapatnya itu dari haroroh jantung. Pedasnya itu memperlancar peredaran darah. Kalau nyesaknya dikarenakan timbunan dahak atau nyesaknya dikarenakan angin, maka pedas ini efektif. Digunakan untuk membiarkan angin, mengeluarkan angin. Kemudian juga pedas ini digunakan untuk memperlancar peredaran darah dan membiarkan gumpalan. Serta mengeringkan dahak serta reak. Sehingga terbebas dari dahak dan terbebas dari angin yang menyebabkan sesak nafas. Sementara panasnya membebaskan paru yang sesak dikarenakan kelemahan energi vital paru. Jadi kalau sesak karena lemahnya energi vital paru, maka panasnya bisa meningkatkan energi vital paru sehingga membebaskan sesak. Kalau sesaknya dikarenakan dahak atau angin, maka pedasnya membuang angin, kemudian meluruhkan dahak dan mengeringkan dahak atau reak, ya, serta membuangnya. Ya, demikian paling tidak efek dari bawang putih secara pengobatan klasik. Tentu saya tadi dibilang tidak saya sampaikan secara penelitian efek farmakologi dari kandungan yang ada, akan tetapi dari tabiat bawang putih itu sendiri di dalam membebaskan sesak yang ada di paru. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Saya akhiri bila taufik wal hidayah, walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat. Kesembuhan itu biidznillah, kata izin Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwata Islam wa azakumullah, para pendengar Radio Roja di frekuensi 100.1 FM dan 756 AM, serta pemirsa Roja TV dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Apa kabar Anda di kesempatan Rabu pagi menjelang siang ini? Semoga harapan sehat selalu buat Anda beserta keluarga, dan tentunya semoga Anda semua dalam penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Dan seperti biasa di kesempatan ini kita berada dalam program Dapur Sehat Roja bersama pakar kesehatan klasik kita, Sensei Abu Muhammad Faris Al-Kianji, hafizahullah ta'ala. Dan Alhamdulillah Sensei sudah berada di studio untuk menemani kita semua. Dan ada baiknya kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sensei. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Barakallahu fiik. Barakallah. Nah, ikhwata Islam wa azakumullah, setelah penyampaian materi, silakan Anda dapat bertanya, berkonsultasi secara langsung seputar kesehatan atau keluhan penyakit. Dan kita kembali ke Sensei Abu Muhammad. Sensei, kita kesempatan ini membicarakan tentang penyakit asma atau menghilangkan sesak dan dahak, ya, benar ya. Racikannya bawang putih dan madu, bahan-bahannya 10 siung bawang putih, 2 gelas air putih, madu secukupnya. Sensei, banyak hal tadi yang menyebabkan seseorang menjadi sesak nafas, ya, seperti dari fungsi hati, bukan dari paru-paru itu sendiri tadi ya, terkadang dari limpa, dari jantung, dan itu bervariasi ya.
bergantung pada organ mana yang berhubungan dengan paru itu. Dan bagaimana kita mengetahui Sensei ciri-ciri secara fisik penyebab dari sesak nafas ini? Baik, terima kasih Paknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar dan pemirsa Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia kepada kita, memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan sehingga siang hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam serta salam semoga selalu senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada para pengikut-pengikutnya yang selalu senantiasa istiqomah di dalam menampaki sunnahnya hingga di yaumul qiyamah. Dan adapun kemudian daripada itu berkaitan dengan mengetahui imarat, tanda-tanda atau gejala yang tampak sehingga kita bisa menisbahkan atau mengaitkan apakah paru-paru ini dikarenakan apa, kan itu ya. Apakah karena permasalahan paru ini atau sesak ini itu dikarenakan apa? Apakah karena jantung, apakah karena hati, apakah karena limpa? Ya. Jadi sebelumnya saya jelaskan secara umum bahwasanya paru-paru, kalau di pertemuan kemarin juga saya sudah sebutkan bahwasanya paru-paru ini secara umum ini merupakan, kalau bahasa hikmahnya itu tukang kipasnya jantung. Ya, dia selalu memberikan kesegaran pada jantung dan memiliki tugas utama yakni mengatur nafas, gitu kan. Dia yang menguasai nafas paru-paru ini. Akan tetapi paru-paru ini bukan organ tunggal di dalam tubuh, makanya di dalam tubuh itu ada organ yang tidak kelihatan atau tidak tampak. Ini disebutkan oleh Imam Al-Qayyim dalam Miftah dari Sa'adah, organ-organ yang tidak tampak. Ya. Kemudian kalau dimulai dari paru-paru ini punya kaitan erat sama organ-organ yang lain, terutama dengan jantung. Jantung yang diberi nama kolb, ya, kolbu, yang sebenarnya bahasanya itu bukan jantung tapi kolbu. Kolbu itu terkadang orang Indonesia pada para sastrawan dulu menerjemahkan dengan kalbu, ya, kalbu. Kemudian belakangan setelah era para sastrawan menerjemahkan atau para ahli bahasa menerjemahkan dengan kalbu, kemudian diterjemahkan dengan hati. Ya. Tapi waktu itu masih ada di dalam hati sanubari. Ya. Karena Al-Imam Al-Jauzi di dalam Minhajul Qasidin menyebutkan bahwasanya kolbu itu ada dua. Pengertian kolbu itu ada dua. Dia sebutkan. Yang pertama adalah kolbu yang seperti buah sanaubar atau sanubari. Buah yang seperti buah cemara, mirip pohon cemara, mirip buah cemara, kecil segini. Ya. Yang kemudian yang kedua adalah kolbu latifah robaniyah ruhiyah. Ini bukan pembahasan kita, ini pembahasan para asatidzah. Ya. Yang berkaitan dengan organ dan berkaitan dengan ketabiban, tapi kalau Al-Imam Ibnu Jauzi mengatakan adapun kolbu yang ini yang berbentuk seperti buah sanobar ini, maka tidak pada pembahasan kita, katanya. Karena beliau membahas kolbu itu dari sisi latifah robaniyah ruhiyah. Jadi beliau membahasnya itu. Kalau saya kebalikannya, saya membahas dari sisi, karena kata Al-Imam Ibnu Jauzi, karena pembahasan kolbu yang sebesar buah sanobar ini atau sanubari ini pembahasan para pengobat, para tabib. Ini bukan pembahasan kita, kata Al-Imam Ibnu Jauzi. Kalau saya, ini pembahasan kita. Karena adapun yang kolbu yang berarti latifah robaniyah ruhiyah, ini bukan pembahasan kita, itu pembahasan para asatidzah, ya. Ini pembahasan, karena ini oleh Al-Imam Ibnu Jauzi diserahkan kepada kami para pengobat, ya ini memang pembahasan kami. Ini memiliki fungsi yang luar biasa karena dia merupakan sumber haroroh. Dia mendapatkan haroroh. Jadi ini kata Al-Imam Ibnu Jauzi disebutkan di Minhajul Qasidin, di dalamnya itu, di dalam daging tersebut itu ada di dalam mudghah tersebut, daging tersebut ada lubang yang di situ ada segumpal darah hitam. Ya, kemudian ada
eh, uap haroroh gitu ya, yang berasal dari jiwa dan berasal dari ruh. Ini udah bukan pembahasan saya, tapi kata Al-Imam Ibnu Jauzi, masih jiwa pembahasan pengobat, ya, nafas pembahasan pengobat, ya. Tetapi kalau ruhnya udah bukan pembahasan pengobat. Makanya Al-Imam Ibnu Jauzi dalam Minhajul Qasidin membahasnya tentang kolbu, latifah, robbaniyah, ruhiyah sama ruhnya. Kalau kita membahasnya tentang jiwa, semangat, dan kolbu dalam arti organnya. Dia yang merupakan sumber panas. Dan ini harus kita jelaskan karena ada beberapa kalangan aliran tabiiyah, aliran alamiah. Mereka klasik juga, aliran alamiah. Alamiah klasikiyah, klasik alamiah. Yang mereka menganggap bahwasanya panas tersebut berasal dari makanan dan minuman. Jadi perputaran saja. Sementara kalau kita sebutkan orang-orang klasik Tibbun Nabawi mengatakan panas tersebut dari ruh, dan ruh itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini enggak ada hubungan dengan Allah. Jadi dia ada dengan sendirinya karena proses itu. Energi itu dari haroroh. Sementara kalau aliran alamiah, ya jangan dikira kami pengobat klasik, tapi ada ya, kalau dibilang rival. Jadi klasik alamiah namanya. Dulu ini lahir juga dulu tahun-tahun tahun-tahun 500-an ini Hijriah. Jadi tahun-tahun 1100, 1200 tuh udah ada itu. Jadi saya bilang begini, tapi sekarang mungkin belum terlalu muncul. belum terlalu muncul. Jadi meniadakan Tuhan. Ini kolbu ini yang punya hubungan dengan paru tadi. Punya hubungan dengan paru, yakni mengirim haroroh yang kemudian digunakan menjadi bahan atau basis energi vital bagi organ paru, ya. Artinya ketika jantung terlalu panas berlebih kemudian pengirimannya terlalu berlebih, paru-parunya akan menjadi kering, itu pun akan bermasalah. Ya. Tandanya ya jelas panas berlebih. Ya, nyesek. Kan ada orang yang nyesek karena panas. Panas berlebih kemudian nyesek. Karena kadang-kadang panas itu orang juga nggak dapat udara, katanya begitu kan. Panas ini kan. Gitu ya, kadang-kadang begitu. Kalau panas, kalau ada angin. Jadi paru-paru pun demikian. Ketika dia pemanasan berlebih dari jantung, maka dia panas, wajah panas, muka panas. Ya, orang yang terkena serangan jantung karena panas pun demikian. Ini yang pertama. Kalau dari hati, sesak dari hati itu biasanya identiknya dikarenakan rusaknya darah karena angin, tidurnya terlalu malam. Begitu. Sehingga dia nyesek karena angin. Adapun dari limbah nyesek karena dahak. Ya kan? Jadi kalau dia nyesek banyak di dalam dada banyak lendir, banyak dahak, ini berarti dikarenakan limbah. Ya. Tapi karena kurang tidur, kemudian nyesek karena masuk angin dan sebagainya, ini karena hati. Meskipun semuanya ini memiliki hubungan erat dengan kolbu, karena dijelaskan oleh para a'immah, termasuk di sana juga Imam Ibnu Qayyim, ya, kemudian Imam Nufil Al-Hambali, ya, kemudian Imam Suyuti, ya, kemudian juga para a'immah yang lainnya, termasuk Imam Ibnu Jauzi. Ini menyebutkan bahwasanya segala organ ini merupakan pelayan atau kawula atau rakyat. Kalau kolbu itu sebagai rajanya, dia yang lainnya itu membantu. Ya. Dan ini punya kaitan, semuanya punya erat. Jadi tidak akan bisa berdiri sendiri. Makanya idza salat jazil kullu, idza fasadat jazil kullu, ya kolbu. Dan dia adalah kolbu yang mempengaruhi baik dan tidaknya semua organ. Ya. Dan lebih rinci lagi untuk mengetahui ini artinya secara fungsi tadi ya, karena masing-masing organ, karena jantung itu sifatnya sumber haroroh, maka ciri yang paling menonjol adalah panas. Kalau limpa itu tempatnya kelembapan, ciri yang utama ya timbunan dahak. Karena hati itu tempat menyimpan darah dan rentan terhadap angin, maka ciri utama kalau dari hati berarti banyak angin.
Dan secara terperinci ada ini namanya disebut pola penyakit. Pola penyakit itu ya tadi campuran-campuran tadi kemudian dijadikan satu kemudian diberi judul gitu ya. Ada dikarenakan dahak dingin. Dahak dingin itu biasanya orang bilang reak ya atau lendir dingin. Ada yang mengatakan ludah dingin yang kemudian ya tertimbun di paru ini dari limpa ini kan. Tertimbun di paru kemudian mengakibatkan sesak. Adapun ciri-ciri yang tampak manakala paru-paru terganggu dengan dahak yang dingin diantaranya adalah kaki tangan dingin, jelas kan? Dingin. Sesak di dada seperti rasa tersedak, batuk dengan ludah yang putih dan bening. Kemudian menyukai minuman panas dan hangat karena tubuhnya sudah dingin maka dia menolak yang dingin. Kemudian tidak gampang keringat, paling gampang melihat orang yang dingin ya tidak berkeringat. Kemudian nyeri di dada, terengah-engah, ya terengah-engah dia. Kemudian paru-parunya bengkak, kemudian sulit bernafas, sesak sulit bernafas. Berarti prinsip pengobatannya kan metode pengobatannya kan penghangatan. Membuang lendir menghangatkan badan karena dia kedinginan. Dan makanya makanan-makanan yang bagus kayak tadi yang kita tayangkan video kan resep obat. Makanan yang bagus diantaranya minuman-minuman segar misalkan jahe. Pas nyesek minum jahe atau mau tidur bangun tidur minum jahe ya. Kemudian juga ada lada boleh, lada hitam, lada putih. Lada hitam putih itu sama saja cuma dikupas sama tidak dikupas saja. Dan di Indonesia banyak ada habatus sauda, jinten hitam gitu. Kemudian juga ada kencur, kadang-kadang orang ngunyah kencur juga, ada lengkuas merah gitu. Ada kayu manis gitu kan, ada kapulaga, banyak nih. Ini bikin minuman atau serai, kadang-kadang orang bikin minuman serai. Yang pada intinya menghangatkan tubuh, ya, punya sifat panas sehingga dia menghangatkan yang dingin dan punya sedikit rasa pedas untuk mengeringkan dahak dingin tadi. Gitu kan. Karena karakternya rasanya harus ada pedasnya karena pedas itu akan mengeringkan dahak dan lendir karena dia sifatnya pengering, pedas itu pengering yang dingin. Sementara dia juga harus panas ya, dan panasnya itu menghangatkan dalam tubuh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dikarenakan ludah panas atau dahak panas atau lendir panas. Ya, biasanya perbedaannya ya kalau yang panas warnanya kuning sampai kehijauan, kalau yang dingin ya warnanya putih. Adapun gejala yang timbul manakala terakumulasi dahak yang panas, gejala yang muncul adalah susah untuk bernafas. Gangguan respirasi akut dan berusaha untuk bernafas. Gitu kan, berusaha untuk bernafas gitu ya. Batuk dengan lendir yang menguning, terengah-engah. Jadi kalinya nafasnya jadi apa? Berusaha banget itu loh. Usaha banget itu ya. Sering begitu. Nih gitu keluar gitu seperti itu. Kemudian paru-parunya bengkak, haus dengan menginginkan minuman yang dingin. Kemudian sulit bernafas, maka obatnya adalah untuk mengembangkan paru. Di antara makanan-makanan yang digunakan ada ya ini untuk berarti ya ini untuk mengeringkan dahak akan tetapi juga menyejukkan gitu ya karena sifatnya panas tadi. Apel bisa tapi kulitnya, kupas kulit apel sekitar 1 genggam kemudian direbus. Kalau makan sama apelnya enggak? Ya berarti kalau makan apelnya berarti sama kulitnya. Gitu ya. Makan apelnya sama kulitnya. Ini makanan, obatnya tadi resep. Ya, kemudian jamur kancing biasa kemudian dibikin sup. Gitu ya. Anggur bisa tapi kulitnya. Kulit apel, kulit anggur, lobak juga bisa. Kemudian juga pir, buah pir. Kalau pir nggak apa-apa, jangan nggak kulitnya aja. Semua nggak apa-apa. Tapi kalau ini bisa juga yang aromatik seperti seledri gitu. Cuman nggak enak ya. Kalau enggak kemangi itu ya. Kalau enggak kemudian beluntas. Bunga-bunga seperti bunga kenanga, bunga cempaka, bunga melati dengan cara diseduh. Ini juga mengeringkan dahak tapi juga menyejukkan. Menyejukkan yang panas. Kemudian yang ketiga adalah dikarenakan kelembapan paru. Jadi dahak itu udah banyak yang berasal dari limpa. Sehingga gejala yang muncul adalah sesak di dada, lendir dalam jumlah yang banyak. Bisa keluar tapi produksi terus. Dahak udah banyak tapi karena produksi terus, kirim terus. Batuk dan berusaha bernapas. Batuk
grok, terutama malam hari. Kemudian susah tidur, malamnya batuk, nyesek. Nah, malam hari nyesek, batuk, terus nyesek, terus maka susah tidur. Ya orang batuk kan nggak bisa tidur. Ada juga batuk yang bisa tidur. Tidur tapi gitu kan. Nah, ini nggak bisa tidur karena batuk. Karena batuknya ngeluarin dahak. Ya. Kalau batuk yang kering kan enjoy aja, tidur ya tidur aja. Batuk tidur. Ini enggak, krok-krok harus ngeluarin. Kan. Kalau enggak ya keselak. Makanya dia nggak bisa karena dia harus wek ngeluarin dahak. Dulu pada orang-orang tua dulu itu seringnya pakai apa itu? Abu dapur dia ditaruh di wadah kemudian di oek. Nya di situ tuh, iya kan? Sampingnya pak pok. Besok buang. Pakai abu dapur bukan pakai tanah kalau dulu di kampung-kampung saya. Ya. Nah, ini nggak bisa tidur kalau yang seperti ini ya. Kemudian juga berdebar, dadanya jantungnya berdebar. Karena itu tadi adanya sumbat kelembab itu menyumbat haroro dari jantung ke paru, makanya jantungnya juga ikut berdebar. Selera makan kurang, batuk terus dia. Dahaknya udah penuh ya. Mana bisa makan? Di sini udah penuh sampai ke dada bahkan sudah penuh. Makanya ketika makanan dimasukkan kan perut kosong. Kalau perut itu sudah terisi maka dia tidak bisa karena paling perut itu kan isinya air atau makanan kemudian udara ya. Orang masuk angin kembung banyak angin juga nggak bisa makan udah penuh. Banyak air juga nggak bisa makan, banyak makanan juga nggak bisa makan. Ini dahak kan apa ya dibilang cairan juga kental juga ya penuh di perutnya nggak bisa makan. Nggak selera makan. Bukan karena makanannya nggak enak. Ya. Kemudian muntahnya juga kadang mengandung dahak. Kalau pengobat terkadang kalau minum obat dia kalau buang air besar juga dahaknya ikut membelit fesesnya itu. Ya, dia buang di fesesnya itu agak berbentuk ya. Kemudian tapi ada belitan, ada dahaknya. Kalau dia di WC dilihat kemudian dicorong, kelihatan lepas dia lindirnya. Ini bagi yang perhatian, pengobat perhatian. Kalau yang bukan pengobat biarin aja, ikhlasin aja. Keluar ya udah keluar biarin aja. Kalau yang pengobat kalau buang air besar kan diteliti. BAB saya kenapa ini gitu kan. Bukan karena khawatir ada apa-apanya. Bukan, ini jangan-jangan habis makan sate. Bukan masalah gitu. Tapi kita ngelihat, dari BAB kan kita bisa ngelihat, berarti saya semalam begini. Ada kekeliruan di sini-sini. Upaya doang. Ya, untuk belajar saja kan. Kalau pengobat yang lihat lah BAB-nya itu ya. Kayak apa bentuknya. Bentuk BAB-nya menunjukkan kita sehat apa tidak gitu ya. Kemudian juga kekurangan berat badan. Kurus tuh. Kan banyak tuh yang gitu ya. Kurus tuh orangnya kan. Rata-rata kurus. Dulu kita waktu kecil juga sering tuh ngeliat kan. Yang iya sesak. Dadanya itu kayak dada burung gitu. Kemudian itu sering lihat anak-anak kecil itu yang kalau telanjang dada. Kesian banget ya. Maka prinsip pengobatannya adalah tentunya menguatkan paru, merendahkan energi vital paru. Ya. Kemudian makanan-makanan yang, ini tadi resep tadi ya tetap ya. Makanan yang digunakan diantaranya adalah keju, kemudian barley, ya, rebung. Makanya rebung ini di Cina ini laris manis. Rebung. Kadang-kadang kalau di Indonesia itu rebung kadang-kadang digunakan untuk lumpia. Lumpia isi rebung. Rebung ini banyak penyuka karena dia menyehatkan. Kemudian ikan gurame biasa. Ya, gurame juga meluruhkan dahak. Ke bawah bukan ke atas. Kemudian mentimun juga ke bawah. Kemudian rumput laut. Kemudian belimbing star ataupun belimbing sayur. Belimbing apa ya? Buluh ya. Kemudian yang keempat adalah karena kelemahan paru-paru. Ya, dikarenakan kelemahan paru-paru itu sendiri. Gejala yang muncul adalah batuk, adanya dahak, reak yang putih tapi banyak. Kemudian tidak menyukai dingin, kadang tenggorokan kering, tetapi nggak haus, gitu ya. Ketidakmampuan untuk berbaring terlentang. Berbaring terlentang itu nyesak gitu ya. Jadi harus bantalnya agak tinggi, paling nggak 3 lah. Lebih banyak membuang nafas daripada menarik nafas. Jadi gini. Ini kan saya kasih contoh ya. Biar paham. Lebih banyak membuang nafas daripada menarik. Beda menarik nafas doang kan gini. Nah ini, kalau mengambil nafas yang panjang gitu. Nah itu begini, ini beda. Keluhannya itu
Empedu sama hati ini beda. Ini bukan keluhan paru. Keluhan paru lebih banyak membuang daripada ini keluhan paru. Jadi beda. Para pengobat tuh begitu tuh. Agak ribet ya. Kemudian airnya panjang, keluar panjang gitu ya. Ini yang normal. Kemudian nyeri di tenggorokan. Berdebar-debar karena kalau nggak dicontohin nggak bisa. Kemudian berdebar. Kalau berdebar saya nggak bisa nyontohin. Dak-dik itu kan semua paham lah ya. Tapi kalau tarikan nafas dan sebagainya kadang-kadang perlu dijelasin. Aliran pendek dari urin yang memerah. Jadi buang air kecilnya terkadang memerah. Pendek itu berarti ya nggak lancar gitu ya. Perut bawah bengkak, sulit bernafas yang menetap atau muncul tiba-tiba. Kadang nyesek terus. Kadang begitu hilang tiba-tiba nyesek gitu. Ya, sulit bernafas yang dipicu oleh dorongan-dorongan dengan bergerak. Jadi setiap kita ke aktivitas itu, olahraga lah atau habis kerja itu nyesek. Naik tangga gitu ya, naik tangga. Ini kan kita tadi naik tangga nyesek gitu ya. Maka pengobatannya adalah tadi ya pengobatan tadi. Kalau makanan yang bagus diantaranya ada barley, ada rebung, ada rumput laut, ada kedelai hitam, ada kacang almond, boleh itu bagus tuh. Ya, ikan gurame, bagus lagi juga kacang mede, kemudian kulit anggur, kemudian juga lada hitam, lada putih, dan itu cengkeh juga bagus. Ya, cengkeh itu juga bagus. Cengkeh ini sebenarnya bukan cuma pengharum, jangan dihukumi cengkeh itu sebagai pengharum ya. Kalau cengkeh dihukumi pengharum nanti sholat Jumat pakai cengkeh. Cengkeh ada di rokok, wah repot juga gitu. Yang haram jadi sunnah itu ya, kacau. Cengkeh ini pengharum fungsinya, wah repot. Ini bermasalah. Cengkeh fungsinya pengharum, kalau rokok ada cengkehnya, sholat Jumat kacau. Ya, cengkeh ini aromatik, yang betul dia punya aromatik, sehingga dia meluruhkan dahak, kemudian mempelancarkan, menguatkan energi vital paru. Yang terakhir, yang sebenarnya masih ada beberapa, tapi nggak apa-apa, satu lagi aja. Saya bahas secara singkat. Masih ada beberapa, masih panjang, cuman nggak apa-apa saya singkat. Ya, ini lemahnya energi vital paru. Kalau tadi kekurangan panas dari jantung ke paru sehingga dia tidak bisa mengontrol energi gitu ya. Kalau sekarang karena kekurangan energi vital. Sulit bernafas, kaki tangan dingin, terkadang flu. Entah itu bersin, sesak nafas, disertai batuk. Semua badan kayak orang meriang, kayak sakit semua. Semua badan pegel semua, sakit semua ya. Kemudian sesak, kemudian disertai dengan batuk, susah bernafas, ya. Ludah yang bening, jumlahnya banyak, batuk, keringat berlebih, kelelahan. Gak cuman pegel semua, tapi kelelahan juga. Ya, ini terutama di musim-musim panas kering ini ya, dari bulan sebelum Ramadan, dari bulan Sa'ban, juga bulan Ramadan juga masih, bulan Syawal juga masih, kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah, sekarang Muharram ya. Muharram itu berarti ini masih kering. Ya, kalau kering yang banget kan kemarin tuh Agustus tuh. Kering banget. Kemudian kelelahan, takut dingin, tidak menyukai angin. Kena angin sedikit ya sakit. Nafasnya sesak. Jadi kena kipas itu nggak kuat dia. Kan ada tuh orang yang kuat kena kipas. Ya. Kemudian sulit bernafas yang ringan. Jadi nafas yang kayak gini santai aja nggak bisa. Berat ya. Kemudian suaranya rendah dan lemah. Makanya jangan heran ketika saya diagnosa itu cepet banget itu. Karena itu tadi. Karena suara Assalamualaikum. Itu kita udah tahu gitu penyakitnya ya. Assalamualaikum. Udah tahu juga penyakitnya. Makanya jangan. Ini hubungan kalau diagnosa cepet banget. Gimana lagi. Mau ceritanya begitu. Orang saya udah biasa ngajar begini. Biasanya saya ngajar itu udah dari tahun 95 ada pengajar resmi ya, 94 pengganti guru pengganti gitu ya. Artinya sudah diajari untuk ngajar. 95 saya udah dilepas benar-benar resmi jadi pengajar. Sekarang tahun berapa ya? 2020. Berapa tahun saya berarti ya ngajar? 20 tahun 25 tahun. 25 tahun saya ngajar. Ya kalau dibilang bosan ya udah. Kalau membosankan ya ngajar itu udah 25 tahun. Gimana? Enggak. Dan prakteknya lebih lama dari ngajarnya, makanya
ya ini ya udah ditunggu lama-lama begitu diagnosa paling 1 menit. Ya mohon maaf yang begitu ceritanya gimana lagi mau bicara panjang lebar pun udah saya tulis begini. Suara rendah, lemah, nafasnya pendek, buang air kecilnya lancar. Jadi ada paketan gejala yang kita sudah ketahui gitu ya. Paru-paru bengkak, terlalu lelah untuk bicara. Jadi ngomong aja udah pelit ngomong dia. Jadi bukan masalah dia. Jadi ada paru-paru yang cerewet, kering paru itu cerewet ada. Kita udah tahu orangnya banyak ngomong, udah berarti paru kering. Selesai sudah. Berarti gejala paru kering itu bla 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 kita udah tahu kan. Jadi tinggal berikan nasihat, anjuran, kasih obat. Ini pelit ngomong, sudah jelas. Dan aja ngomong nggak punya ketenagaan. Sebenarnya dia bukan pelit, tapi memang tidak punya kekuatan untuk ngomong. Ya, kata orang nggak tahu tuh orangnya pendiam, bukan pendiam memang. Ngomong susah, kalau ngomong terlalu berlebihan lelah. Ya, suruh ngomong lelah kan. Ini keju, ubi merah, anggur, kemudian apa itu lengkeng gitu ya. Kemudian kalau di Pulau Melayu sana, Batam, Tanjung Pinang namanya ikan mandarin ya, di kepulauan-kepulauan. Ikan ya kayak ikan jenis-jenis ikan selar gitu lah ya. Kembung itu masuk juga. Kemudian kentang. Ada yang mengatakan harus kentang Irlandia, enggak, kentang apa saja bisa. Kemudian beras, kemudian apel, kemudian ikan gurame juga bisa, ikan mas juga bisa, wortel juga bisa, bagus nih. Ya, selain tadi obatnya, kemudian royal jelly, ya, kemudian juga kurma mah bebas ya, kurma merah, kurma hitam, kemudian daging kambing kalau ada, kemudian labu siam, gula batu atau gula aren, ya. Kemudian kalau daging burung pipit atau apa silbiken hiu ini kalau yang punya ini ya. Kemudian sarang burung walet. Itulah. Segitu saja insya Allah dan selanjutnya nanti disampaikan di tanya jawab karena kalau urian semuanya nanti sampai jam 12 sampai azan nggak selesai malah. Ya, itu demikian ciri-ciri ya kita tadi pertanyaannya bagaimana ciri-ciri yang kita bisa menetapkan ini karena apa, ini karena apa. Tadi sedikit banyaknya kita uraikan dari mukodimah tadi uraikan bagaimana sifat jantung, hati, limpa, maka bagaimana reaksinya kalau dari 3 organ ini, kalau dari beliau ini. Karena raja kan beliau ya, jantung kan raja jadi beliau. Karena beliau, hati itu jenderal beliau juga. Limpa lambung itu menteri badan urusan logistik beliau juga. Jangan sembarangan dia aja kan. Tiga organ ini atau secara terperinci tadi saya sudah menyebutkan walaupun belum sampai ke apa karena jantung dan hati tapi paling tidak secara dari mukadimah tadi dari awal fungsi saya sudah menyebutkan sehingga bisa mengira-ngira sendiri. Secara terperinci tadi sudah saya sebutkan 5, kelebihannya sampai puluhan. Demikian mudah-mudahan bermanfaat dan selanjutnya ya, baik Sensei. Dan sebelum membuka sesi tanya jawab sedikit lagi Sensei, ini ketika kita tadi merebus bahan obat yang digunakan untuk mengatasi bagian dada ke atas, maka perebusan itu cukup sampai mendidih. Nah, sementara kalau bagian dada ke perut ya sampai mendidih kemudian kecilkan apinya dan kita biarkan sekitar 10 sampai 15 menit. Nah, Sensei, ini bagaimana bagi yang belum tahu dan terjadi kesalahan dalam perebusan ini? Apakah akibatnya bisa fatal atau gimana? Oh, ini bagus sekali nih ya. Memang perebusan kadang-kadang ini gini. Makanya secara umum gini ya. Secara umum itu orang akan kalau di media itu akan mengatakan 1 gelas jadi setengah gitu ya, atau 2 jadi setengah. Sebenarnya itu sebenarnya dibilang salah yang enggak, dibilang benar juga enggak. Tetapi dia nyari aman. Nyari amannya maksudnya agar kalau dia memiliki racun itu hilang racunnya. Gitu ya, agar racunnya itu hilang. Jadi memang dia diterapkan ke awam. Kayak seperti contoh merebus dengan tanah itu juga untuk kalangan awam itu dianjurkan merebus dengan tanah. Karena kalau ada racunnya tanah tersebut menetralkan gitu ya. Atau direbus 2 gelas jadi 1 gelas. Karena kalau dia ada racunnya maka dia menetralkan. Karena yang dimaksud racun adalah racun panas atau racun dingin, bukan racun mematikan, gitu ya. Sehingga akan memberikan mudarat bagi tubuh. Maka
perebusan itu jadi setengahnya. Satu, kedua, panci tanah. Ini dua metode yang menetralkan sehingga dianjurkan oleh para pengobat. Tetapi ketika yang merebus itu pengobat itu sendiri, ya nggak boleh begitu. Jadi nggak boleh sama. Jadi nggak boleh. Ya, masa sebenarnya dari bayi sudah belajar, itu dari kecil masih belajar cara ngerebusnya sama aja kan itu ya. Ya kan contoh gampang. Kalau artinya diterima alasan, kayak misalkan para ustadz hafalannya sekian, yang santrinya sekian kan wajar ya. Kiainya sekian, ustadznya sekian, kemudian santrinya sekian, yang nggak ngaji awam sekian, kan ada beda ya. Kalau yang ustadz sama orang awamnya sama, ini bedanya di mana gitu ya? Kan begitu. Paling tidak kalau yang awam anak antum gitu udah, masya Allah gitu ya. Gimana? Ya, antum ini dikira nama kita yang antum gitu. Kalau dia tahu antum aja udah lumayan lah ya. Nah, tapi ustadznya udah beda lagi. Ustadz bahasa Arab. Nah, sama pengobat juga begitu. Seorang pengobat yang nggak boleh, dia paling nggak panci keramik atau panci kaca. Karena dia sudah bisa menakar bagaimana dia agar tidak keracunan. Makanya dulu episode dulu pakai panci kaca, episode sekarang pakai panci batu. Ini sebenarnya nggak boleh ditiru. Tapi kalau anjurannya pas ya itu boleh. Makanya ketika perebusan yang seharusnya mendidih kemudian dikecilkan, sebenarnya apakah ini bermasalah? Berubah fungsi. Fungsi kedadanya sedikit. Gitu. Saya kasih contoh gini. Misalkan kita merebus kunyit, misalnya kita merebus kunyit. Kunyit direbus, kemudian sampai mendidih. Tentu dia efeknya menguatkan energi vital paru. Artinya aromatiknya kunyit itu masih. Sehingga dia naik ke atas, mengambang naik ke atas. Karena yang namanya tabiat itu bukan cuma sifat dan rasa, bukan cuma panas, dingin, kering, lembab, manis, asin, asam, pahit, gitu ya. Bukan cuma itu, tetapi arah gerak. Kalau aromatik pedas itu arah geraknya naik ke atas. Kalau aromatiknya masih, kunyit itu aromatiknya masih, itu dia bisa naik ke atas. Membebaskan gangguan paru, membebaskan gangguan tenggorokan gitu ya. Kemudian amandel, terus naik ke atas menajamkan pandangan mata gitu ya, menghilangkan pusing terus tuh. Tapi kalau dia dilamain lagi jadi 10 menit ke bawah, aromatiknya dia hilang tuh. Siapa yang ngangkat? Kunyit nggak ngangkat, nggak naik. Maka dia akan bertahan di perut gitu. Dia akan mengatasi gangguan perut. Entah itu nyeri perut lah, bla-bla ya, berbagai macam gangguan perut ya. Tapi kan nanti punya dampak juga. Kalau perut sudah tidak memproduksi lendir, ya nanti paru-paru juga terbebas dari tinggal membebaskan yang ada sekarang gitu kan. Yang hari ini ada gitu kan. Tapi obatnya itu tidak membuat dia tidak produksi balgam, tidak produksi dahak atau reak gitu kan. Ya lumayan lah. Tetapi lebih lama tentunya. Karena tadinya yang seharusnya itu yang di perut membebaskan, menguatkan perut agar tidak produksi, yang naik ke paru menghilangkan yang masih ada di paru. Ini enggak, yang di paru dibiarkan cuman menutup perusahaannya gitu ya. Misalkan ini minuman keras, ditutup perusahaannya, yang beredar masih gitu. Gitu kan? Nah, tapi kan ini enggak, kalau direbus sendiri karena semuanya masuk ke perut, perusahaan ditutup, yang beredar beredar. Lebih cepat kan? Lebih cepat kan? Nah, itu begitu. Nah, fungsinya seperti itu. Nah, kalau memang dia cuma menutup di perut saja, iya bisa jadi. Nanti kalau yang beredar di lapangan habis ya sudah. Gitu kan? Tapi butuh waktu kan? Ya butuh waktu, tapi nggak aman. Karena metodenya aman. Gitu ya. Jadi, bagaimana kalau kemudian yang lebih lagi? Jadi dari perut dia lebih turun ke bawah lagi. Jadi mengatasi gangguan-gangguan yang sifatnya ke bawah. Gitu. Menghangatkan kaki juga dia berat di kaki, melangkah berat itu juga ya. Kemudian pembengkakan kaki itu larinya ke situ, larinya ke pinggang ke bawah. Bagaimana kalau yang tidak tahu? Ya seperti itu, cuman berubahnya yang harusnya cepat menjadi lambat secara teori. Walaupun bisa jadi begitu minum Allah sembuhkan ya sembuh, bukan karena obat tadi. Karena yang namanya pengobatan itu ujung-ujungnya ya mau nggak mau, dan wajib harus mau.
itu ke Allah gitu ya. Jadi ketika kita minum, bodo amat dengan obat. Mau sudah sampai tenggorokan mau belum, kalau Allah cabut penyakitnya ya sudah. Ya. Selesai, kesembuhan itu dari Allah gitu kan. Dan kita hanya menjaga kesehatan yang hilang dikarenakan kita tidak mensyukuri, bisa jadi atau karena adanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Nah, jazakallah khairan Sensei atas penjelasan yang sangat Ya. bermanfaat sekali di kesempatan ini. Ikhwata Islam jazakumullah, saatnya kami membuka sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin berkonsultasi secara langsung seputar kesehatan atau keluhan penyakit di line telepon. Halo? Ya. Halo, Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Ibu Dina dari Magelang. Silakan Ibu Dina. Saya punya keluhan kadang kalau kebanyakan ketawa itu suka sesak nafas. Terus mata kadang gatel sampai ke ubun-ubun kepala itu kalau kalau alergi kambuh itu terus gatelnya sampai ke ubun-ubun itu. Ya. Gimana obatnya? Pernah sekali dibekam tapi setelah itu yuk nggak lagi karena Baik. Itu Iya, masih belum. dirasakan sampai sekarang ya Ibu? Sampai sekarang. Nggak dibekam kenapa, Bu? Ya karena supaya hilang gatelnya itu. Ya, Oh, nggak dibekam lagi kenapa? kebetulan yang bekam saat ini sedang sakit, jadi beliau belum bisa bekam Ya. lagi. Baik. Cari di tempat yang lain sementara ini belum ada karena di Magelang untuk yang ahwat itu jarang bekam untuk ahwat. Baik. Baik Ibu, Dan pertanyaannya itu adapun- saja. Ya, pertanyaannya itu saja Ibu. Baik. Baik, jazakillah khairan atas partisipasinya. Silakan Sensei. Iya. Terkadang nyesek pas saat tertawa. Tertawa. Sebenarnya hampir semuanya emosi itu bagus tapi berlebihan juga nggak boleh. Iya. Gitu ya. Ada istilah pengobatan klasik itu punya kalimat hikmah, memang kalau tertawa lama-kelamaan itu akan membuat kering karena panas. Jadi jantung itu sumber panas. Ya, tertawa mengandung unsur panas. Sehingga panas itu sendiri secara umum bagus karena sumber energi, menghangatkan tubuh, memperlancar peredaran darah. Tapi kalau kebanyakan, paru-paru akan menjadi kering. Akan menjadi kesesakan juga. Jadi sebagaimana sedih juga demikian. Sedih itu akan mengeringkan. Sebagaimana khawatir cemas itu lembab, akan melembabkan tubuh. Efek dampak terhadap tubuh. Memang tertawa berlebih itu nggak bagus juga. Tetapi ini erat kaitannya dengan permasalahan yang saya katakan tadi, gangguan nyesek paru dikarenakan jantung, ya kan? Tetapi yang terkena paru, imbas yang terkena paru, buktinya apa? Gatal. Karena hampir pori-pori kulit ini kuat dan tidak itu bergantung pada energi vital diserahkan oleh jantung. Kalau jantung raja nih, diserahkan oleh jantung, penanggung jawabnya adalah paru-paru. Maka gatal kalau pengobat klasik itu, maka yang diobati parunya. Ya, mengatasi gatal itu yang diobati parunya. Tinggal begini. Misalkan kan ada orang begini, gatal eksim misalnya, entah, gatalnya itu tahunan. Tapi penampakan di permukaan itu kita lihat itu kering, ya, kita lihat kering. Orang akan menyangka itu eksim kering. Dalam pengobatan klasik, kalau penyakit itu membandel, nggak sembuh sebentar, 1 hari 2 hari, kemudian kambuh lagi, ini namanya lembab. Karena bandel itu sifatnya lembab. Jadi bukan kering. Makanya obatnya tetap pengering. Obatnya tetap pengering. Ya. Dan gatalnya, kemudian mata gatalnya, nyeseknya. Tetapi ketika beda lagi,
mata gatal, mata merah, itu karena paru, nggak kuat terhadap angin. Ya. Sebenarnya resep tadi ya, itu efektif. Tapi kalau ibu lebih santai, lebih nggak terlalu berat itu kalau mau tidur, mengunyah kencur ya, seujung jari kelingking, bangun tidur, mau tidur. Itu mengatasi sesak dan menguatkan energi vital paru, membersihkan energi vital paru. Ya. Dan ini sering digunakan untuk mengatasi gatal, untuk mengatasi pada batal ya, karena dia sifatnya naik. Kemudian juga nyeseknya gitu ya. Dan memang terkadang kan kita sering dengar itu yang namanya gatal itu darah kotor itu ya, jerawat darah kotor, gatal darah kotor. Nah, kotor yang dimaksud ini terkontaminasi dengan hawa, entah itu panas, entah itu terlalu dingin. Maka biasanya bekam bisa menjadi solusi karena kan ada dua hal yang menyebabkan seorang harus dibekam, diantaranya adam idah hajah, keluarkan darah kalau dia bergejolak, dan yang kedua ihtajamul tabayyuk, keluarkan darah agar tidak tabayyuk. Terkadang gatal dan sesak itu dikarenakan tabayyuk, makanya itu efektif dibekam itu begitu. Dan pada pengobatan maka yang digunakan adalah obat-obat yang bersifat aromatik. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar Indonesia yang lainnya. Selanjutnya, Jazakallah khairan Sisa atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya Ibu Dina di Magelang. Nah, ikhwata Islam jazakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Halo. Ya. Halo. Halo, Assalamualaikum, Sinse. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Saya Umu Anissa dari Muara Bungo, Jambi. Silahkan Ibu. Ini anak perempuan saya, Sinse, umurnya 15 tahun. 3 bulan ini sakit. Yang dia rasakan itu cemas, berkeringat, batuk. 15 tahun ya? Iya. Dia merasa gemetaran, susah makan, sakit di lambung dan dada, merasa tidak nyaman. Terus ada dia sakit yang dia rasakan dari lambung naik ke tenggorokan, dadanya seperti ditekan sangat kuat, dia tidak bisa bernapas, jantungnya berdebar-debar sangat kencang. Ini bisa terjadi 3 atau 4 kali sehari, Sinse. Apalagi ada yang membuat dia merasa tidak nyaman, seperti musik yang sangat besar, kencang, suara berisik. Terus saya kasih herbal, Sinse. Herbal yang saya kasih itu madu dan parutan kunyit 2 kali sehari. Terus dia mulai batuknya berdahak keluar. Terus warnanya putih, disertai muntah. Suaranya putih? Juga. Dahaknya putih? Halo, Sinse. Dahaknya putih? Putih, putih dahaknya. Baik. Terus selera makannya agak mulai ada, tapi masih merasa tidak nyaman di lambung dan di dada. Setelah muntah badannya sakit semua. Terus perutnya saya tekan itu agak keras, Sinse. Karena dia 3 bulan ini tidak datang haidnya. Terus BAB dia tiap hari BAB. Berat badannya dari 45 kilo sekarang sudah 37 kilo. 37. Baik. Turun ya Bu ya? Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Sinse. Ini makanya kata Imam Al-Qayyim, penyakit itu kan ada 2. Bisa jadi dari dalam, bisa jadi dari luar. Hawa yang ada dari dalam itu dikarenakan emosi, entah itu khawatir, cemas, kangen, rindu, sedih, berbahagia berlebih gitu ya, marah berlebih gitu ya, ketakutan berlebih. Emosi itu akan menyebabkan penyakit juga. Kemudian yang kedua, dikarenakan makanan juga, karena pola hidup kita, makanan, minuman, ya, kemudian menjadi dahak. Jadi sebab penyakit Allah turunkan. Kemudian seringnya ditempuh sebabnya. Entah itu karena emosi, entah itu karena makan minum, entah itu karena pola tidur kita gitu ya. Kemudian terkenalah penyakit. Adapun terbebasnya tergantung penyebabnya tadi. Kalau dari sisi emosi maka orang tersebut tidak bisa mengandalkan satu sisi, ya. Karena kata Imam Al-Qayyim dalam Ighasatul Lahfan saja, seseorang yang terkena penyakit kolbu kemudian berimbas kepada badan, maka mau nggak mau dia pengobatannya 2, alamiah dan syariah. Nggak bisa enggak gitu. Misalkan dia, kenapa ini? Ini penyakit kolbu yang berimbas ke badan, sedih yang berimbas ke nyesak gitu ya. Maka kata Ibnu tidak bisa pengobatan kolbu saja, syariah saja, tapi harus ada pengobatan alamiah. Begitu pula sebaliknya, ketika seseorang itu sakit seperti yang Ibu ceritakan tadi, anak Ibu, kemudian
ada emosinya, kemudian juga ada penyebab-penyebab dari sisi kesehariannya, dari sisi pola hidupnya, dari sisi makannya. Ya, maka ini dua pengobatannya, alamiah dan syariah. Ya, adapun syariah tentunya diberikan solusi sama Ustadz, ya, agar tidak cemas, agar tidak sedih, agar tidak khawatir, agar tidak banyak pikiran. Gitu. Karena kadang begini, orang pusing karena mikiri pekerjaan misalkan ya. Misalkan orang di PHK, contoh ya, orang di PHK pusing, nggak dapat pekerjaan, sedih, pusing, gimana anak istri gitu ya, khawatir, cemas. Kemudian berobat dikasih obat, bayar, tambah derita dia, tambah stres, iya. Harusnya bukan begitu kan solusinya. Kenapa ini? Ya karena saya belum punya kerjaan gitu ya. Anak istri gimana nasibnya itu. Saya kasih solusi, kasih nasihat. Ya kan, Allah tidak mungkin membiarkan kita begitu saja gitu ya. Ya Allah khalaqona wa razaqana, Allah yang menciptakan kita pasti yang berizki kepada kita. Nggak mungkin Allah kemudian kita dibiarkan begitu saja, itu nggak mungkin. Pasti dikasih rizki ya. Tinggal terkadang kita diuji itu bisa apa enggak. Maka harus ada orang yang mengadakan pendekatan, nggak bisa kemudian, oh ini obatnya ini, obat ibu udah benar, atau racikan yang ini, yang tadi di video ditayangkan ibu sudah, cuman belum jadi solusinya tadi karena di sisi emosi harus dikeluarkan dulu permasalahan emosinya. Maka padahal ya itu di dalam tubuh kita ada segumpal daging yang kayak dia rusak semuanya, dia baik-baik semua, perbaiki dulu yang itu, yang kolbunya itu, kalau dia baik mah urusan badan mas sebenarnya lebih mudah gitu ya. Ya, dan agar ada yang bisa memancing apa sih yang menjadi duduk permasalahan. Karena terkadang urusan dengan orang itu ribet. Kalau urusan dengan Allah mah baik-baik saja. Orang kadang-kadang itu karena Allah itu sangat pengasih, sangat penyayang, urusan itu selalu baik-baik saja. Maka ada sesuatu pasti yang berkaitan dengan ya entah itu dengan siapa, entah dengan siapa, itu yang harus dikelirkan. Saya kasih contoh dulu, ada orang yang dia sampai S2 sarjana komputer, tapi dia nggak mau tuntutan keluarga untuk jadi PNS. Dia ingin jadi punya perusahaan air minum isi ulang, gitu ya. Sederhana ya, sederhana. Orang tuanya nggak, kamu di sekolah tinggi, orang tuanya juga kaya gitu ya. Cuma itu tukang galon gitu ya, kasar aja gitu ya. Kan orang tuanya kan, iya nggak? Iya. Dia dipaksa terus harus kerja, dikasih perusahaan ini. Ya gagal, meriang terus dia, gitu. Nyesek terus, menderita terus. Akhirnya saya, kenapa nggak bikin, ya enggak sih, gimana sih masa kelihatan saya membiarkan anak. Ya kan yang penting dia happy. Ternyata begitu dia bisa berhasil dengan sendiri dia. Ternyata diam-diam dia juga merintis usaha sendiri itu ya. Isi ulang. Karena kata dia waktu kecil itu dia ngelihat orang yang isi ulang itu, besok saya kayak, dia tertarik dari kecil. Selesai. Karena ada sesuatu yang di depan saya dia terbuka. Ya, orang tuanya juga terbuka juga akhirnya. Ya sebenarnya saya berat juga yang lihat anak seperti itu kan. Pengennya kan kantor dan sebagainya. Kadang-kadang kan orang kan, saya kalau nggak jadi PNS makan apa? Saya kalau nggak kerja ini makan apa? Padahal sebelum kita sekolah aja kita udah makan. Iya kan? Dari kecil kita udah dikasih makan. Benar. Jangan ngilang-ngilangin lah. Jangan ngilang-ngilangin. Kalau saya tidak kerja di pabrik ini, kalau saya tidak kerja di perusahaan ini, kalau saya di PMS, saya makan apa? Ya ini orang tua begitu mikirnya juga tuh. Kalau dia nggak jadi ini, nanti dia ngasih makan anak istri apa? Ternyata yang punya perusahaan air isi ulang juga, coba tanya, Bang, kasih makan anak istri enggak gitu kan. Ternyata sih, ya Allah, kadang orang itu dari dulu juga Allah ngasih rezeki kan. Anak-anak kecil kita lihat tuh dia enjoy saja. Dia nggak tahu bapaknya kaya, miskin, kurang. Enjoy saja. Pokoknya dia main sama temen, main gundu kayak main apa kelereng. Balik petak umpet, balik makan. Dia tahu bapaknya dapat dari mana, dia happy saja, dia tetap makan. Dalilah Bu, kalau obat ibu udah benar, kita mau apa lagi? Kalau mau juga boleh diganti resep dengan yang ini. Atau kalau pas nyesek bikinkan air serai, atau digeprekkan jahe seduh pakai air panas, ya kemudian diminum. Itu perkara yang mudah. Justru yang berat itu tadi
emosi tadi, itu harus dikelirkan. Entah itu ibu pancing atau ada orang yang bisa memancing karena beranjak remaja ya. Kemudian atau kalau perempuan ustazah ya, datangkan ustazah kemudian diadakan. Kadang-kadang ustazah nggak bisa selesai karena orang baru ya, orang baru dia merasa oh ini saya mau diadili nih dia ya kan. Kadang-kadang ibu harus memerintah teman-teman yang agak bijak, kemudian dia memancing apa sih yang jadi permasalahan ya kemudian diselesaikan. Karena kalau orang pusing karena lapar, ya kasih makan, jangan kasih jahe, minum jahe penghilang pusing. Sementara dia lapar, wah tambah mules dia kan. Karena jahe itu menghilangkan angin, mengeluarkan lendir, perutnya tambah kosong lagi, waduh, tambah pusing dia ya, repot. Jadi, kalau pusing karena pikiran, ya karena ya nggak bisa, pusing karena matematika nggak bisa kemudian dikasih obat ya, penghilang pusing. Ya. Solusinya ajari ya dia bisa. So ada masalah nyesek karena emosi, maka pengobatannya juga selesaikan emosi dulu. Makanya namanya pengobatan secara alamiah dan syariah. Ini ada salaf kita, ada anjuran dari Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Ighatsatul Lahfan. Demikian mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya. Baik, jazakallahu khairan saya atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya Ummu Anissa yang berada di Muara Bungu, Jambi. Baik, kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat di kesempatan ini dari Ummu Abdillah di Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sinsi. Waalaikumsalam. Sinsi, saya sering merasakan agak nyesek di dada, merasakan kaki, tangan, perut dingin. Meskipun pada siang hari dan sering buang air kecil atau kencing. Apakah ini termasuk dari kelemahan paru-paru, Sinsi? Dan ini yang saya tekan tadi ya. Ada kelanjutannya sedikit, Sinsi. Dan saya belum dikaruniai keturunan. Apakah ini mempengaruhi kesuburan saya? Ya. Jadi ini dua hal yang berlainan. Jadi tadi saya ceritakan kan tentang salah satu gejala tanda pola penyakit reak dingin mengganggu paru, ya kan? Salah satu tanda yang paling gampang adalah kaki tangan dingin, gitu ya. Batuk, sesak nafas, kaki tangan dingin, gampang tersedak. Kemudian tidak berkeringat, nyeri di dada, dan kadang terengah-engah. Tapi nggak mesti semua gejala itu ada. Nggak mesti harus komplit 100%. 1, 2, 3 itu cukup. Ini berarti bukan lemah paru. Secara khusus dia lemah paru. Tetapi secara umum ada dahak yang mengganggu paru, kinerjanya. Gitu ya. Apakah ini berkaitan erat dengan tidak punya keturunan? Itu cerita berbeda. Walaupun bisa jadi adanya dahak dingin karena angin, misalkan tidurnya kemalaman suka minum es gitu ya. Kemudian dahak dingin ini kemudian mengganggu paru. Nah, tidur kemalaman ini membuat produksi dari makanan menjadi rutubah, makanan menjadi saripati makanan atau makanan menjadi rutubah gagal karena tidak diberi kesempatan untuk memproduksi gitu ya. Ibaratnya kejar tayang dalam jangka waktu yang sempit, suruh membuat sekian karton produk jamu misalkan, kan repot. Oh enggak, seharusnya 10.000, kita cuma bisa membuat 1.000 yang seharusnya dijual dari Sabang sampai Merauke. Akhirnya ya cuman wilayah Kampung Tengah gitu kan, dapatnya cuman begitu ya. Karena kesempatan produksi itu terbatas, jamnya tidurnya terlalu malam, kesempatan produksi itu terbatas, maka jangkauan yang diberikan itu ya cuman sekedar darah untuk kehidupan pribadi gitu ya. Sementara yang untuk esensi ke ginjal atau esensi kalau perempuan untuk ke taroibnya, untuk spermanya, untuk menjadi sel telurnya itu nggak ada gitu. Ini penyebabnya bisa jadi satu ya, ini angin dingin ya kan, karena reak dingin ini bisa jadi dikarenakan cairan yang berasal dari limpa yang sejatinya maunya itu digunakan untuk menguatkan paru, menjadi esensi paru, malah menjadi reak dingin karena terpapar oleh udara, oleh angin dingin, entah itu karena ada campuran es, entah itu tidur kemalaman. Gitu ya. Obatnya tadi yang kita sampaikan tadi, ada bahan makanan yang bagus, ada jahe segar, ada lada hitam, lada putih gitu ya. Kemudian juga kayu manis boleh, serai boleh gitu. Dan obat yang kalau ini makanannya, kalau obat yang tidak dikonsumsi tadi yang ditayangkan di video nanti bisa cara udah video gimana ya? Video yang awal tadi, cara mendapatkannya.
Dari Facebook Di official. Facebook Roja. official itu bisa dilihat kembali ya, klik muncul lagi ya sih. Bisa. Itu demikian, mudah-mudahan angkat penyakitnya dan Allah berikan keturunan yang soleh dan soleha dan bermanfaat bagi yang lainnya. Amin. Jazakallah khairan Sensei atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya Umu Abdillah yang berada di Jawa Timur. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari Bapak Jo di Lombok. Assalamualaikum Sensei. Sensei, apa benar sesak atau sesak nafas ini termasuk penyakit keturunan dan apa bisa diobati sampai sembuh dan tidak kambuh selamanya? Jazakallah. Ya. Jadi untuk memvonis penyakit itu keturunan atau tidak, ini ada beberapa hal ya yang harus diperhatikan betul. Kalau dalam hadis Sahih Muslim dan Sahih Bukhari kan, seorang anak bisa berjenis kelamin lelaki itu atau seorang anak bisa mirip orang tuanya gitu ya. Tentunya ini kualitas sperma atau siapa dulu yang mendahului, yang orgasme dulu gitu. Ini pernah saya bahas dalam pembahasan itu. Dan ini terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim tentang yang pertanyaan orang Yahudi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa anak-anak itu bisa seperti bapaknya, kemudian seperti ibunya, mirip atau berjenis kelamin, laki atau perempuan. Ini punya kayak kalau hendak menuduh, tuduhan namanya ya. Ini penyakit saya karena orang bapak saya misalkan. Kalau jenis kelaminnya wanita harus pikir-pikir dulu, misalkan wajahnya mirip ibu, jenis kelaminnya perempuan, penyakitnya kayak bapak. Nah, ini kan repot nih kalau kemudian yang dituduh adalah bapak. Waduh, nah saya itu urunnya dikit nah. Iya kan. Artinya lebih kuat ibumu. Kacau. Makanya pengobat klasik dalam permasalahan ini memberikan gambaran begini. Jadi manusia itu punya periodisasi. Al-Imam Al-Qayyim itu kalau periodisasi itu menyebutkan di dalam Tufatul Maudud Bihkamil Maulud itu periodisasinya itu panjang itu. Sejak lahir janin namanya apa, umur sekian namanya apa sampai meninggal. Itu ada namanya. Ya kan? Kalau kita kan kadang-kadang tahunya ya tiflun, tifel gitu ya, anak kecil, kemudian fata remaja itu ya. Kemudian yang tua setelah itu apa? Yang tua ya. Nah ini Ibnu Qayyim merinci panjang dan para pengobat itu menyimpulkan begini. Periodisasi, pakai periodisasi. Jadi ketika seorang anak lelaki itu sudah gigi permanen tumbuh di usia 8 tahun ya. Maka dia tidak bisa dinisbahkan ke orang tuanya masalah penyakit. Karena dia si gigi permanen tumbuh ini merupakan imarat, tanda yang dimunculkan oleh Allah bahwasanya dia bisa memproses makanan sendiri dan bertanggung jawab sendiri atas kesehatan sendiri gitu. Ya. Orang kadang-kadang dicari-cari nanti, enggak ini sesak nafas ini bapakmu enggak sesak nafas, mbahnya juga enggak, buyutnya enggak. Bapak enggak, mbah enggak, buyut enggak, habis buyut apa itu? Aduh, ya kan? Udah putus kali ya. Kan kalau kan ada wareng, canggah wareng itu orang Jawa bilang itu. Kutek-kutek gantung sewur kata apalah panjang banget sampai keturunan seberapa. Mungkin yang ke-7 mungkin nurunin jauh banget nuruninnya kan. Kadang-kadang seperti itu. Jadi nggak bisa. Kalau dia akan produksi sendiri, kalau salah sendiri. Setelah gigi permanen mulai tumbuh, dia memiliki penyakit yang sama dengan orang tuanya, salah sendiri. Makanya kalau anaknya itu umur sekolah kemudian dia nyantren di pondok gitu kan. SD itu kelas 1 udah mondok. Begitu pulang bengeknya kayak ustadznya, emahnya kayak ustadznya, asam uratnya kayak ustadznya, bapaknya nggak punya asam urat, nggak punya sesak nafas, nggak punya. Ya kayak ustadznya, karena kadang-kadang dia ngefans ustadznya itu kan, polanya hidupnya, gayanya kan ditiru. Ya kan ketemu bapaknya setahun sekali. Gitu ya. Maka nggak niru bapaknya. Jadi disebut penyakit keturunan kalau gigi permanen belum tumbuh. Biasanya perempuan itu 7 tahun ya, usia 7 tahun. Lelaki usia 8 tahun biasanya. Gigi permanen mulai tumbuh. Nah ini
Kalau sebelum itu maka disebut dia belum mengkonsumsi apa-apa, pencernaan belum sempurna kok. Maka dikarenakan bukan keturunan sih, tapi kurang bagusnya energi prenatal, esensi prenatal atau pra pembentukan kedua orang tua. Misalkan contohnya orang tua itu 3 bulan sebelum istri hamil, suami maupun istri, entah suami entah istri. Kemudian 3 bulan itu dia pulang jam 2, yang dimakan makanan-makanan yang cepat saji gitu ya. Misalkan istrinya begitu, maka kemudian anaknya punya penyakit, anaknya misalkan berjenis kelamin perempuan karena orgasme misalkan suaminya dulu berjenis kelamin perempuan, wajah mirip bapaknya. Kemudian dia gangguan sesak nafas, bolehlah dinisbahkan ke ibunya gitu kan, karena dia perempuan, boleh dinisbahkan ke ibunya gitu. Kalau laki dinisbahkan ke bapaknya. Tetapi kalau ini kan berarti pola hidup orang tua tadi, jadi bukan orang tua ini rentan, tapi pas saat pembentukan, di saat pembentukan sperma itu proses hendak membuahi ya, hendak membuahi 3 bulan sebelum hamil suami istri ini sekian kesananya ya enggak, tidak menentukan, maka tidak bisa disebut keturunan, tapi hasil upaya orang tua pada saat mau membuahi gitu ya. Jadi bukan disebut keturunan. Keturunan berarti dari bapaknya juga mbahnya gitu ya, ke atas kan? Ini saya nyesak bengek ini karena bapak saya mbah gitu ya, mbah buyut, terus panjang tuh. Terus panjang. Nah, bukan begitu, tapi bukan keturunan, tapi stop di bapak karena upaya orang tua pada saat itu. Upaya 3 bulan pas produksi sperma dan sel telur itulah yang bagus dan tidaknya itu ikut memberikan andil. Karena memang spermanya dari hasil makanan dan minuman dan pola hidup yang 3 bulan itu kita lalui, karena regenerasi sel dan seterusnya itu paling enggak total general 3 bulan lah. Ya, kemudian anak lahir langsung nyesek, itu bolehlah dinisbahkan kepada bukan keturunan, tapi upaya bapak dan ibu pada waktu itu. Ya, kalau keturunan itu sampai Nabi Adam nanti. Keturunan siapa? Nabi Nuh. Sian enggak nyambung nanti. Bukan keturunan, tapi dikarenakan esensi prenatal atau pra pembentukan sperma dan sel telur. Pra pembentukan ya, janin yang sebelum dibentuk ini yang kurang bagus ya hasilnya, karena boleh jadi anak pertama tidak, ya kan? Karena waktu itu mungkin polanya bagus, gitu ya. Anak yang kedua boleh jadi masalah, atau anak pertama masalah, anak kedua tidak, gitu ya. Harusnya kan kalau misalnya soal keturunan kan, ayo kita anak keturunan bengek tuh nyesok, gitu. Anak turun diabetes, gitu. Wah, kan repot banget itu kalau kayak gitu. Jadi bukan begitu ya Pak ya. Saya luruskan. Kan ini menurut klasik loh, kalau menurut yang lain bahwa alam saya tidak tahu. Itu dia ada pertanggungjawabannya seperti itu. Ya, kalau enggak ya berarti enggak. Itu demikian. Baik, jazakallahu khairan Sinsyah atas jawabannya, dan pertanyaan dari Bapak Jo di Lombok, pertanyaan terakhir di kesempatan ini, dan sebagai penutup atau ikhtitam silakan Sinsyah. Ada hal yang ingin saya sampaikan di sini, yakni keterkaitan. Semua organ itu saling keterkaitan. Ada orang yang memahami secara keliru kalau segala sesuatu itu terjadi karena proses. Contoh misalkan alam ini dikarenakan ledakan, karena kemudian sebagian kecil membeku menjadi bumi. Sebuah proses yang menjadikan bumi menjadi alam. Karena proses pula kemudian manusia tiba-tiba ada dan seterusnya, ini sangat keliru. Dan di pengobatan juga ada yang demikian. Yang beranggapan bahwa sakit itu berasal dari upaya yang tidak benar. Gitu ya. Sebuah proses. Dan sehat pun sebuah proses. Ya, makanan menjadi saripati, menjadi esensi menjadi energi menjadi haroro jantung
Itu namanya perputaran proses. Ini keliru. Karena bagaimana mungkin kalau begitu, kapan adanya haroro jantung? Haroro jantung itu diadakan oleh rutubah. Misalnya begitu ya, oleh materi. Panas itu diadakan oleh lembab misalkan. Lembab diadakan oleh siapa? Oleh panas. Kalau itu lebih dulu mana antara panas dan lembab gitu kan? Lembab melahirkan panas, panas melahirkan lembab. Ya. Nah, ini keliru. Karena panas terlebih dahulu. Karena kolbu lebih dahulu. Ini pendapat mayoritas ulama kata Imam Ibnu Qayyim, itu kolbu terlebih dahulu, panas itu terlebih dahulu, dan panas itu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin sesuatu yang wujud ada diciptakan, diadakan oleh sesuatu yang tidak ada. Itu tidak mungkin. Maka sesuatu yang wujud pasti diciptakan oleh yang wujud. Tak mungkin kemudian ini penyakit. Penyakit A. Misalkan flu. Ya. Flu dari mana? Dari virus. Virus dari mana? Dari proses alam bla 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 bla. Ya nggak bisa. Allah turunkan penyakit. Ya, begitu pula dengan obat. Bukan karena proses kita. Oh, ini obat dari mana? Ini dari hasil kami membuat, bisa begitu. Yang benar adalah Allah turunkan. Allah yang menurunkan penyakit. Jadi nggak mungkin. Tadinya nggak ada penyakit. Nggak ada. Flu itu nggak ada. Dengan proses bla 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 kemudian baru ada. Yang nggak bisa. Allah yang jangan meniadakan. Nggak mungkin. Sesuatu yang tiada bisa menciptakan sesuatu yang ada. Nggak mungkin. Alam ini tadinya nggak ada. Kemudian dengan suatu proses tiba-tiba ada alam ini. Nggak mungkin. Sesuatu yang tidak ada menciptakan sesuatu yang ada. Begitu pula dengan penyakit. Penyakit itu ada yang menciptakan. Allah yang menciptakan. Maka banyak-banyak berdoa kepada Allah. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau turunkan penyakit. Kemudian kita berdoa. Mohon kesembuhan. Mohon dipermudah untuk mendapatkan obatnya. Karena obatnya pun dari Allah. Yang menyembuhkan pun Allah. Nggak ada kemudian dari tadinya nggak ada jadi ada. Kemudian nggak ada lagi. Ya. Sulapan pun ada triknya kan. Ini enggak seperti itu. Tapi Allah yang menurunkan penyakit. Allah yang menurunkan obatnya. Kalau Allah kehendaki, Allah juga yang cabut penyakitnya. Nah gitu. Ya, jadi haroro jantung itu dari Allah. Allah yang memberikan kehendak. Ya, kemudian memanasi makanan dan sebagainya. Jadi bukan sebuah mata rantai yang begitu. Ini menciptakan ini menciptakan ini, ini menciptakan ini. Ya, jantung menguatkan, limpa-limpa menguatkan, paru-paru menguatkan. Ginjal-ginjal menguatkan, hati-hati menguatkan, jantung muter. Sehingga hilang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini makanya kita harus yakin bahwasanya selama ada penyakit pasti ada obat. Karena Allah yang turunkan penyakit. Kecuali pemahaman kita penyakit itu ada dengan proses. Ya. Karena suatu proses alamiah, kelihatannya alamiah, keren kan? Maka ada penyakit ini. Selesai sudah. Tapi kalau kita masih yakin ini penyakit Allah yang turunkan. Obat pun Allah yang turunkan. Penyakit pun Allah yang mengangkat. Allah yang menurunkan, Allah yang mengangkat. Ya, kalau sampai kita punya pemahaman penyakit ada dengan sendirinya, dari tiada menjadi ada, maka kita harus berupaya untuk meniadakan lagi. Oh, udah kacau. Nggak selesai urusan. Makanya saya katakan selalu saya katakan. Jadi yang namanya seorang pengobat itu orientasinya selalu kepada tauhid. Selalu kepada Allah. Ya, selalu kepada tauhid. Ajak pasien itu untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau nggak mau. Kalau nggak mau ya gagal. Kemudian mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Nggak bisa ditawar. Nggak bisa ditawar. Karena yang memahami tentang Allah, ya, kalau sesuatu yang wajib kan, ya kan, i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'il masyailul ilmu wa huwa ma'rifatullah. Wajib kan, diwajibkan atas kita. Semoga Allah merahmati kan. Maksudnya untuk mengetahui 3 permasalahan. Yang pertama ilmu, dan ilmu itu yang paling utama adalah ma'rifatullah, mengetahui Allah. Siapa yang bisa yang punya pengetahuan tentang Allah? Rasulnya alaihi salatu wasallam. Mau nggak mau harus mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wasallam.
Bisa nggak dengan cara Aristoteles, dengan cara Hippocrates, atau dengan cara siapa? Nggak bisa. Yang paling tahu ya ma'rifatullah ya Nabi. Makanya ma'rifatun Nabi, mengetahui nabinya. Nggak bisa, nggak ada tawaran. Untuk mengetahui Allah maka harus mengikuti jalan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Barulah kita bisa menapaki, baru bisa mengenal Allah. Ya kan? Tauhidullah, mentauhidkan Allah, bertawakal kepada Allah. Paham betul penyakit diciptakan oleh Allah, ketika sakit maka tinggal menyerahkan diri kepada Allah. Allah berkehendak menyembuhkannya sembuh, ya, kemudian Allah hendak menguji, itu beberapa saat lagi, dan seterusnya. Kalaupun belum sembuh ya, dengan itu mudah-mudahan Allah, kesabaran kita, Allah mengampuni segala dosa kita dan menjadi pahala atas kesabaran kita. Kan yang paling penting kehidupan di akhirat, ya kan? Sakit di sini mah paling lama 60 tahun. Ada orang yang sakit 60 tahun, hampir nggak ada. Ya kan, sebentar. Itu ya. Jadikan sakit itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau diberi kesembuhan ya alhamdulillah, bukan berarti menyakiti diri lagi. Kenapa saya sembuh? Saya harus menyakiti diri, yang enggak. Allah udah turunkan penyakit, Allah turunkan obatnya. Kalau Allah masih masih menghendaki orang tersebut sakit, dia banyak-banyak berdoa kepada Allah, jadikan sakit untuk mendekatkan diri kepada Allah dan meningkatkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kira bila taufiq hidayah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.